Salam Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena tuntunannya menghantar kita memasuki bulan Mei. Bulan yang ditetapkan Majelis Sinode Gemit sebagai bulan budaya. Saudara, tahun ini tema bulan budaya adalah Roh Tuhan membantu kita mengabarkan kebangkitan Kristus. Tema ini membawa kita kepada pemahaman akan pentingnya tuntunan Roh Tuhan yang memberi petunjuk dan yang menuntun kita dalam mengekspresikan simbol-simbol dan ungkapan-ungkapan budaya seperti bahasa, gerak, tanda-tanda, musik, dan karya, serta nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan kita, sehingga semuanya itu bisa menghubungkan kita dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta, di mana semuanya menjadi media bagi kita untuk mengabarkan kebangkitan Kristus. Saudara, Yesus Kristus melangsungkan kehidupan pelayanannya dalam kebudayaan orang Yahudi yang memikirkan dan menguraikan ajarannya dalam pola pikir dan ungkapan bahasa orang Yahudi pada masa itu sehingga hidup. Pengajaran dan karyanya bersenyawa dengan budaya Yahudi. Dengan demikian, sudah sepatutnya kita menggunakan kebudayaan kita sebagai ajang pentas kebaikan Tuhan. Namun saudara-saudara, ada yang berbeda dengan ibadah dalam bulan budaya di tahun ini. Kita tidak dapat melaksanakan dalam suatu persekutuan sebagai tubuh Kristus di gereja, melainkan melaksanakannya di rumah masing-masing dalam rangka menekan penularan virus corona. Relasi umat beriman yang berbalut nilai budaya yang melekat dalam kehidupan persekutuan kita sebagai warga Gemit pun tidak dapat dilaksanakan untuk sementara waktu karena pandemi ini. Biasanya kita berjabat tangan sambil mengucapkan shalom dalam persekutuan. Kini tradisi itu perlu ditahan. Biasanya kita memberi cium sabu atau cium hidung sebagai ekspresi kekeluargaan. Kini kita menahan diri untuk tidak mengekspresikan simbol kekeluargaan yang telah menjadi warisan budaya Nusa Tenggara Timur. Bapak, Mama, saudara-saudari, kondisi ini bukanlah sebuah bencana, bukan pula hukuman Tuhan. Kondisi ini hanya bisa berubah menjadi bencana dan hukuman jika kita hanya mementingkan diri sendiri dan memperlakukan orang lain, baik itu orang-orang di sekitar kita, para penderita COVID-19, keluarganya atau kerabatnya, maupun orang-orang yang berasal dari daerah penyebar virus dengan cara yang tidak manusiawi. Kondisi ini, saudara-saudara, juga akan menjadi bencana dan hukuman jika kita mengabaikan protokol pemerintah untuk menekan penularan virus corona. Ingatlah, saudara-saudara, bahwa Allah adalah satu-satunya yang memiliki kendali atas kehidupan kita. Allah adalah satu-satunya yang memiliki otoritas tertinggi dalam hidup kita. Dia hadir dalam pandemi ini sebagai Allah yang Maha Kasih, mendampingi umatnya yang menderita. Allah jugalah yang menerangi dan mengilhami kita dengan kemampuan untuk menjadi co-kreator atau rekan kerja Allah yang mementaskan Injil dalam kehidupan kita
seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa budaya merupakan ekspresi kehidupan kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta berdasarkan tuntunan Roh Tuhan. Sehingga dengan demikian, semua kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan dan dalam tuntunan Roh Tuhan dapat mengatur kehidupan kita menjadi tertib dan terarah. Saudara-saudara, menghadapi pandemi ini, mari kita pentaskan kebaikan Tuhan, karena kitalah rekan kerjanya. Saat tradisi kekeluargaan kita terpaksa ditahan, ada Injil Tuhan yang tidak dapat ditahan. Injil Tuhan yang telah kita tenun dalam kehidupan budaya kita di NTT ini. Saat kita tidak bisa berjabatan tangan dan cium hidung, kita bisa saling mendoakan dan memperhatikan sesama yang berdampak langsung pandemi ini. Dan kita juga bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan bijak untuk kebutuhan pelayanan, relasi, belajar, dan bekerja. Saat kita tidak bisa beribadah dalam satu persekutuan tubuh Kristus, sebagaimana biasanya kita lakukan, maka kita bisa membangun mezbah penyembahan kepada Tuhan di rumah masing-masing yang melatih kita untuk menghidupkan kembali tradisi iman yang kita tanamkan dalam lingkup terkecil masyarakat, yaitu keluarga kita masing-masing. Saat kita tidak dapat menuntut ilmu di lembaga pendidikan dan bekerja di lingkup kerja kita masing-masing, kita bisa menciptakan budaya belajar dan bekerja dan rumah yang melatih kita untuk lebih berdisiplin dan bertanggung jawab tanpa pengawasan orang lain seperti biasanya. Karena kita adalah gambar Allah, rekan kerja Allah. Marilah kita lakukan yang terbaik seperti yang sudah Allah lakukan bagi kita. Saudara-saudara, akhirnya jangan lupa jaga jarak fisik, tetapi tetap bangun hubungan dengan Tuhan, sesama dan alam semesta dalam doa dan karya kita masing-masing. Jangan lupa membudayakan tradisi cuci tangan dan memakai masker. Jangan lupa mengulurkan tangan menolong saudara-saudari kita yang secara langsung merasakan dampak pandemi ini. Seperti Yesus yang memberi penekanan serius pada karya pelayanan sosial kepada rakyat kecil dan menderita. Akhirnya, selamat beribadah dalam nuansa kebudayaan menghubungkan kita dengan Tuhan, sesama dan alam semesta. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Shalom, anggota keluarga Allah. Dalam penantian akan janji pencurahkan Roh Kudus, kita dihimpun Allah untuk merasakan kehadiran Yesus Kristus dalam kebudayaan kita. Meskipun kita sedang berada dalam pergumulan wabah virus corona,
Allah Tritunggal tetap hadir dan menolong kita untuk menjaga kebudayaan kita, karena itulah yang menghubungkan kita dengan Tuhan, sesama, serta alam semesta, dan lewat kebudayaan itulah nama Tuhan diberitakan. Oleh karena itu, saya menyebut anggota keluarga Allah untuk berdiri dan bersama-sama kita muliakan Allah yang dalam kasih sayangnya telah menyelamatkan kita. Kidung Jemaat nomor 6 ayat 1, 2, dan 4. Hai masurkanlah. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita tabiskan kebaktian pagi hari ini dengan pengakuan dalam hati kita yang menyatakan bahwa pertolongan kita dalam ibadah perayaan bulan budaya saat ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih Allah yang sejati menyertai seluruh anggota keluarga. Kasih Allah yang sejati menyertai-Mu juga. Silakan anggota keluarga duduk kembali. Mari kita menyiapkan nats pembimbing dalam kebaktian hari ini yang terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Sekali lagi Injil Matius pasal 18 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 orang atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat mengkidungkan pujian, Kidung Jemaat 73 ayat 1 dan 2. Hai langit, pasanglah telingamu. Hai langit, pasanglah telingamu, dengar ucapanku, wahai bumi. Semoga firman tumbuh di hatimu, laksana pohon akan berbukti. Berilah hormatmu pada Tuhan,
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita bersaat teduh sejenak. Bapa kami di sorga, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa banyak kali kami gagal untuk merasakan kehadiran-Mu dalam setiap tapak langkah hidup kami. Kami tidak merasakan bahwa Engkau selalu hadir dan berjalan bersama kami. Pikiran kami, keinginan hati kami, dan dosa-dosa kami menghalangi kami untuk mengenal-Mu, sehingga kami gagal mementaskan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu, ya Bapa Surgawi, kami membutuhkan belas kasihan dan pengampunan-Mu, supaya Engkau tetap berjalan di depan kami, dan kami menjadi milik-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Anggota keluarga yang dikasihi Kristus, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 25 ayat yang pertama, Ya Allahku di cahya-Mu. Ya Allahku di cahaya-Mu, tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia, pendulu murah dosa. Oh morine mangewalamu, nama kayenya kotora. Ori eta kona ata, ya abonu nasalah. Saudara-saudara anggota keluarga Allah, setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan mau meninggalkan dosanya itu, dengarlah berita anugerah Allah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayatnya yang ke-22. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 381 ayat yang pertama, 8 dan 12, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yang itu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Kasih surgawi sumber selamat, kasih surgawi penghiburku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Engkau kupuji kasih abadi, Engkau kupuji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak Ibu kekasih Tuhan,
Mari kita berdiri seluruh anggota keluarga untuk menyampaikan litani puji-pujian yang terambil dari Mazmur 100. Saya hendak membacakan ayat yang ganjil dan seluruh anggota keluarga membaca ayat yang genap. Kita berdiri, kita mulai. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Kita kidungkan Kidung Jemaat 293, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepada-Nya. Selamanya Yesus gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Dia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepada-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat Tuhan terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Untuk itu, kami mohon Roh Kudus Tuhan hadir dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu yang menuntun perjalanan hidup kami. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap
tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang diajari dan diberi petunjuk oleh Allah melalui firman-Nya, dan yang berkomitmen untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang manis dan tetap sesuai dengan firman Tuhan yang telah didengar
dan direnungkannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan ini kita telah mencapai 2 bulan bergumul bersama berkaitan dengan COVID-19. Semua orang merasa ketakutan dan punya beban yang begitu besar. Beban sakit, penyakit, virus, tapi juga beban dampak dari COVID-19 ini. Banyak orang yang mengalami putus hubungan kerja, tak tahu rasanya usaha apa yang bisa dikerjakan agar dapat bertanggung jawab dalam kehidupan yang masih ada di depan sana. Dalam kondisi seperti inilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup ini ke depan dilakukan oleh semua anggota masyarakat termasuk umat Allah di tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perikop yang kita baca ini berbicara tentang hal seperti itu. Kita dapat melihat bagaimana 2 orang murid Tuhan dalam segala pergumulan yang paling berat dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. 2 orang itu salah satunya disebut Kleopas, sementara yang lain tak disebut namanya. Menurut kebanyakan pihak, dan ketika kita ingat waktu kita masih di sekolah minggu, guru-guru kita menyebutnya yang satu itu adalah Lukas. Mereka melakukan perjalanan sepanjang 7 mil, kurang lebih 11 sampai 12 kilometer. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan jarak itu kira-kira untuk saat perjalanan di Kupang ini, bisa kita bandingkan perjalanan dari Jalan Siliwangi sampai Lasiana. Jarak tempuhnya saudara-saudara kurang lebih sekitar 2 jam berjalan kaki. Tapi itu, jika perjalanan itu dilakukan dengan penuh sukacita, tanpa beban, penuh dengan kesukaan, saudara-saudara. Jarak seperti ini, saudara-saudara, jika ditempuh dengan jiwa yang bernyala-nyala, tentu tidak akan terasa jauh dan melelahkan, apalagi rasa lama. Kenapa? Karena ada spirit, ada kasih yang menyertai dan menguasai mereka. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan yang dilakukan oleh 2 orang kekasih Tuhan, Kleopas dan kita sebut saja Lukas, Bapak Ibu, tidaklah demikian. Karena mereka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, justru perjalanan itu mereka jalani dengan patah arang. Itu nyata Bapak Ibu. Dalam nats yang kita baca ini, mereka berjalan saudara-saudara dengan muka yang muram.
Itu sebabnya saudara-saudara, ketika Yesus hadir atau orang ketiga ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak tahu. Karena konsentrasi mereka, saudara-saudara, ada pada kematian yang menghancurkan seluruh harapan mereka. Mereka terasa hidup begitu sulit. Mereka penuh dengan ancaman. Apalagi bagi mereka telah terdengar bahwa pengikut-pengikut Yesus disebut ataupun diwacanakan, dihoaxkan bahwa mencuri mayat Yesus. Saudara-saudara, mereka punya beban yang begitu besar. Ada ancaman penganiayaan dan kematian jika mereka kedapatan bahwa mereka adalah salah satu dari kelompok ataupun pendukung Yesus Kristus. Lebih daripada itu, mereka telah meninggalkan keluarga mereka cukup lama. Pekerjaan telah ditinggalkan pula. Mereka menuju ke Emmaus, pulang ke rumah. Dengan begitu banyak beban yang begitu berat. Satu sisi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka juga ingin menyelamatkan diri dari pihak-pihak penantang, dari Kristus itu sendiri dan pengikut-pengikutnya. Tapi pada sisi yang lain, tanggung jawab kehidupan yang besar. Bapak Ibu Saudara, pantas jikalau dikatakan dalam bagian ini bahwa mereka kehilangan harapan sama sekali. Karena harapan mereka telah ditaruh pada Yesus Kristus. Ternyata pengharapan itu telah membuat mereka pupus karena Yesus mati. Dan hanya ada dengar desas-desus tentang kebangkitan. Tapi tidak pernah, saudara-saudara, dinyatakan secara universal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tapi kita lihat itulah perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus. Dalam cerita ini ternyata saudara-saudara, mereka kembali dari Emmaus menuju Yerusalem dengan sebuah spirit yang berbeda, arah yang berbeda, semangat yang berbeda. Terasa sekali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bahwa mereka melakukan dengan penuh kekuatan dan sukacita, bahkan bersiap untuk menanggung berbagai macam risiko yang ada. Yerusalem yang dihindari, ditinggalkan, sekarang justru sekarang didatangi. Pertanyaannya kenapa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mengapa bisa demikian? Dalam catatan firman Tuhan yang kita baca tadi, kita mendapatkan kenyataan bahwa itu dikarenakan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Rupanya kehadiran Yesus dan perjalanan bersama dengan Yesus, meskipun Yesus dianggap sebagai turis yang baru mendengar, bahkan tidak mendengar sama sekali berapa hari terakhir ini. Justru sang turis itulah datang memberikan kekuatan dan keyakinan yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan kita saat sekarang ini mirip seperti kedua murid ini, saudara-saudara. Mereka berjalan dalam kegundah-gulanaan,
Mereka berjalan dengan beban yang begitu besar, seperti kita. Tidak tahu apa yang akan kita lakukan dengan dampak COVID-19 ini, saudara-saudara. Semua menjadi sulit. Uang tak bernilai, harta jatuh harga, tetapi kebutuhan hidup meningkat. Dan semuanya menjadi mahal. Bapak Ibu Saudara, kita hampir-hampir tidak tahu bagaimana menghidupi keluarga kita. Apalagi saudara-saudara, mereka yang berdampak langsung. Para penjual sayur, mereka yang mencari sesuap nasi di setiap harinya, semuanya sulit didapat. Tapi bagian ini berkata, Bapak Ibu Saudara, Yesus hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Yesus hadir bersama-sama. Yesus ada di tengah-tengah saudara dan saya. Meskipun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam beban tanggung jawab yang besar, yang hampir-hampir tidak tahu apa yang bisa dilakukan. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus adalah bagian yang terpenting di dalam kehidupan perjalanan kita. Ia berjalan bersama dengan kita. Ia tidak tinggalkan kita. Dia ikut bersama-sama dengan diri kita. Justru itulah yang membuat mereka menjadi begitu bersemangat. Kembali bahwa Yesus tidak mati, Yesus bangkit, Yesus ada di dalam sejarah kehidupan mereka dan bersama dalam perjalanan hidup dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan dalam kehidupan kita adalah kita terfokus pada diri, kita terfokus pada persoalan, kita terfokus pada perasaan kita yang sedang berkecamuk. Kita lupa bahwa ada Yesus hadir tengah-tengah kita. Saudara-saudara, melalui nats ini semua kita diajak untuk berjalan bersama Tuhan. Dan sadarlah bahwa saudara-saudara tidak menanggung sendiri. Kita semua tidak berjalan sendiri. Tapi ada Tuhan yang bangkit bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam bagian ini, saudara-saudara, dalam bagian ini, kehadiran Yesus itu bisa kita jumpai melalui dua hal. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, mereka menggebu-gebu ketika Yesus menjelaskan tentang tradisi suci mereka. Tradisi suci nenek moyang mereka. Yang biasa mereka baca. Yang biasa menjadi bagian dari kehidupan mereka, bangsa itu, saudara-saudara. Tapi sayang mereka tidak mengerti. Justru kehadiran Yesus membuat mereka memahami kembali tradisi mereka. Yaitu hukum Musa dan kitab para nabi. Yang bagi mereka pada saat itu merupakan masa silam. Tapi sekarang tidak. Sekarang telah menjadi masa kini ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ketika Yesus berjalan bersama dengan mereka, mereka dibuat menjadi cerah. Mereka mendapatkan spirit yang baru. Mereka mengerti bahwa kematian dan kebangkitan itu sendiri telah ditanamkan dan dituliskan di dalam tradisi suci mereka, yaitu hukum Musa dan kitab nabi-nabi. Itu sebabnya ketika dia menjelaskannya, mereka berkobar-kobar.
hati mereka dibakar. Dengan seperti inilah saudara-saudara, mereka kembali ke Yerusalem. Dia menjelaskan dengan begitu rupa. Ayat 32 menyatakan seperti itu, bahwa mereka kembali setelah mereka mendapatkan penjelasan. Semangat kita haruslah berada juga pada semangat di mana kita kembali pada tradisi gereja, yaitu terus memikirkan dan membaca akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Supaya melalui tradisi itu ataupun melalui pembacaan itu, kita mendapatkan sebuah spirit yang baru, semangat yang bernyala-nyala, membuat kita berani menghadapi akan pergumulan COVID-19 ini. Dengan segala dampak yang ada, seperti yang dilakukan dan dialami langsung oleh dua orang murid itu, Kleopas dan Lukas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka mendapatkan itu, mereka bangkit kembali. Atau saudara-saudara, kalau kita mendengarkan percakapan mereka, seakan-akan Kleopas berkata, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa itu betul. Ketika ia menjelaskan tentang kitab suci mereka merasakan sesuatu yang lain. Mereka begitu bersemangat dan iman mereka bangkit. Karena iman mereka dibangun kembali dan dibawa kembali kepada tradisi kitab suci mereka. Namun juga saudara-saudara, seakan-akan saya mendengarkan satu percakapan ataupun pernyataan Kleopas, betul. Bahwa ketika kita tiba di rumah, kita kembali diperhadapkan dengan sebuah tradisi yang baru, kebiasaan yang tradisi yang lama, dengan kebiasaan kita dalam perjamuan, dalam makan dan menjamu para tamu. Bukankah terasa ada kekeliruan tapi tak dipahami dan belum disadari? Bukankah sebagai tuan rumah seharusnya mereka yang mengambil roti dan mengucap syukur serta berdoa? Tetapi dalam kenyataan yang ada, Bapak Ibu saudara, justru melalui tradisi kebiasaan mereka itu, saudara-saudara, Yesus mengangkat roti. Menurut bagian ini, ia mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada tuan rumah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, budaya mereka dikembalikan lagi, disadarkan kembali ada sesuatu yang keliru, tapi bukan berarti bahwa tidak dipakai sama sekali, namun justru disitulah Yesus memakai budaya itu untuk menemukan jati diri sebagai orang percaya, sebagai pengikutnya kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat sekarang ini saudara-saudara, kita diajak kembali untuk memelihara, Bapak Ibu, tradisi persekutuan kita, tradisi di dalam membaca Alkitab, tetapi sekaligus tradisi untuk bersama-sama dengan keluarga yang merupakan bagian integral dalam persekutuan hidup. Sebuah budaya harus dibangkitkan kembali. Ketika kesusahan, kesulitan itu datang, kita menjadi satu dalam keluarga. Budaya seperti inilah seharusnya menjadi kuat kembali dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, saudara-saudara, dalam bulan budaya ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk kembali mengangkat kearifan-kearifan lokal kita. Karena di dalam kearifan lokal itu ada kebenaran-kebenaran Allah yang dititipkan. Allah menaruh kebenaran-kebenarannya supaya kita boleh bangkit kembali untuk mengerti dan memahami bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita dalam kondisi apapun juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sana Allah hadir
seperti yang dikatakan oleh janjinya, bahwa jika kita bersama-sama berkumpul memperkuat hidup dalam pengakuan iman melalui Alkitab, Allah ada di sana. Matius pasal 18 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini tiba bagi kita seharusnya dengan satu keyakinan sungguh-sungguh Bapak Ibu, bahwa kita tidak pernah sendiri, karena ada firman Allah sebagai pernyataan Tuhan ada dengan kita. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Mari kita menjalani hari-hari pergumulan yang belum menentu ini. Meskipun ada prediksi-prediksi bahwa pada bulan Juni yang akan datang, COVID ini akan teratasi, saudara. Masalahnya bukan pada teratasi atau tidak. Masalah kehidupan orang percaya, apakah kita merasakan Tuhan hadir dan berjalan bersama-sama dengan kita. Dalam kesempatan ini, saudara-saudara, mari kita membudayakan kehidupan kita dengan mau mengiring Tuhan melalui pembacaan dan konsentrasi akan firman Allah, tapi juga membangun kehidupan berbudaya di mana keluarga menjadi tempat yang begitu indah. Dalam saling curhat, dalam saling berbagi, dan dalam saling menanggung di dalamnya. Ini waktunya, saudara-saudara, kita boleh bernyanyi seperti Kidung Jemaat 408, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi? Jika Dia itu menjadi panduku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita punya banyak masalah, beban yang begitu berat, kesulitan dan kesukaran yang harus kita hadapi. Tapi marilah kita berkeputusan berjalan bersama dengan Tuhan. Sadarlah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, sambil memberlakukan kehidupan dan ketetapan firman Allah di dalam kehidupan kita ini. Mari saudara-saudara, kita membangun hidup bersama-sama dalam perjamuan, bukan hanya berbuah fisik, tapi juga berjamu satu sama lain dengan membagikan pergumulan-pergumulan kehidupan kita dan saling membangun. Marilah kita saudara-saudara menjadikan Yesus sebagai Yesus yang hidup di dalam sejarah kehidupan kita. Marilah kita saudara-saudara berkata bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Marilah kita menegaskan, I never walk alone. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup di dalam sejarah. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau berjalan bersama dengan kita. Allah yang hidup dan berjalan dalam sejarah kehidupan orang-orang percaya. Akhirnya saudara-saudara, kita juga harus bernyanyi dari Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku, sebab Tuhan memimpin langkahku. Pada ayat yang ketiga dia berkata, Bapak Ibu Saudara, tak ku sesali hidupku, apapun juga nasibku.
Sebab Engkau Tuhanku yang bangkit tetap dekat. Dan tangan-Mu ya Tuhanku tetap kupegang erat. Semoga kiranya Bapak Ibu Saudara, dalam hari-hari pergumulan dengan COVID yang masih ada beberapa bulan ini, kita sungguh merasakan Tuhan kita yang bangkit itu ada di tengah-tengah kita. Dan kita berkata, aku tak pernah berjalan sendiri. Amin. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapanku Dia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ya karena bunyi paranda, Yehu nama tulungku. Ruku hamunaiku, tahan bila hawila. Amunya natamuna, nyuma mamonuya. Amunya natamuna, nyuyayan natolimu. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, semua yang ada pada kami adalah pemberian-Mu. Oleh karena itu, kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu melalui persembahan kami. Terimalah kiranya tanda syukur kami atas segala kebaikan hati-Mu ya Tuhan. Amin. Mengiringi persembahan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 282 ayat 1, 3, dan 5. Seluruh umat Tuhan olehnya ditenang, besar kecil semua sekarang dan
Bapak Ibu kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berteduh diri di hadapan Tuhan dan kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu yang mempunyai firman. Rahmat dan kasih setiamu cukup dan berlimpah bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan pencerahan atas diri kami. Melalui semua tradisi, budaya, kegerejaan kami. Sehingga di dalamnya kami betul-betul dicerahkan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Sambil membangun budaya kehidupan kami sebagai keluarga yang tidak terpecah, tapi satu persekutuan yang kuat. Oleh sebab itu ya Tuhan, jangan biarkan kami berjalan sendiri jika Engkau tidak menyertai kami dalam hari-hari yang masih panjang ini. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi pergumulan COVID-19, kami mendukung pemerintah kami. Kami berdoa supaya hikmat Allah menaungi mereka. Tapi juga kami berdoa supaya seluruh masyarakat, bangsa dan negara ini, ya Tuhan yang ada di dalamnya, umat Allah di tempat ini, masyarakat Nusa Tenggara Timur, ya Tuhan, ikut ambil bagian dalam memerangi akan COVID-19 ini ya Bapa. Kami telah rindu untuk duduk bersama dalam persekutuan gereja, dalam bangunan ini ya Tuhan, untuk belajar bersama akan firman-Mu, untuk bersekutu, berbagi hidup dengan sesama jemaat yang ada ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang sakit, Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan dan optimisme bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam menanggung dan merawat akan diri mereka. Ya Bapa, kami ingat ya Tuhan akan para medis. Mereka sekarang telah menjadi garda-garda terdepan, para perawat, para dokter, mereka mengorbankan hidup mereka demi kami. Yang sebenarnya ya Tuhan, kamilah yang harus menjadi garda terdepan dalam memerangi akan COVID-19 ini. Namun oleh karena pemberontakan kami ya Tuhan, kami tidak memandang dan kami tidak melakukan tanggung jawab sebagai garda terdepan. Sehingga para medis harus berada di depan sambil mengkorbankan dirinya dan keluarganya. Tuhan berkatilah mereka. Berkatilah anak-anak, istri, suami, seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan, bahkan ditinggalkan selama-lamanya. Tuhan, tolonglah mereka Bapa. Kami mau berdoa, mempertaruhkan supaya dalam masa seperti ini, kami semakin menemukan Tuhan dalam peribadatan di rumah masing-masing, sambil menjalankan tugas tanggung jawab sebagai seorang abdi Allah yang menjaga akan kehidupan bermasyarakat, agar kami tidak menjadi utusan COVID-19 yang mencelakakan orang lain. Bapa di dalam kerajaan surga, terimalah doa kami. Naungilah bangsa dan negara ini. Naungilah kiranya Tuhan semua pihak, bahkan bangsa-bangsa di dalam dunia ini, supaya kami ya Tuhan mengaku bahwa Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan ini, sekarang, sepanjang segala masa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, seraya mohon ampun dosa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya menjemput seluruh
keluarga Allah dimanapun juga untuk berdiri. Sebagai anggota keluarga Allah, kita akan segera mengakhiri ibadah ini untuk melanjutkan ibadah karya kehidupan kita. Dalam melaksanakan ibadah karya itu, kita diperhadapkan dengan dua sisi kehidupan, yaitu susah dan senang, sedih dan bahagia, untung maupun malang. Tetaplah, saudara-saudara, berpegang teguh pada imanmu dan jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, sehingga engkau dapat menyatakan kemuliaan Allah dalam tutur bahasamu, gerak dan tarimu, musik dan pujianmu, bahkan seluruh kebiasaan dan nilai-nilai kehidupanmu. Saya mengajak kita menyanyikan NKB 128 ayat yang pertama, ku berserah kepada Allahku. Anggota keluarga Allah, sekarang pergilah dalam pengenalan yang benar akan Allah, sehingga engkau dapat mementaskan kebaikan Allah melalui seluruh kebudayaanmu. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sepanjang hidupmu. Amin.